Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Muhammad Sidik dengan NIM 2003 31063 ingin mempresentasikan tentang UAS rekayasa perangkat lunak saya. Nah, pertama saya akan menjelaskan diagram use case saya pada gambar tersebut. Saya akan menjelaskan alur diagramnya. Pertama, alur diagram withdraw case. Ini pertama start dari nasabah memasukkan kartu ATM, selanjutnya nasabah memasukkan PIN, dan bank pusat memvalidasi PIN. Ada decision di situ jika salah minta ulang atau blokir. Jika benar, lanjut. Nasabah memilih menu withdraw cash, selanjutnya nasabah memasukkan jumlah nominal uang, dan selanjutnya mesin ATM mengecek ketersediaan uang tunai di mesin. Ada decision jika uang di mesin kurang, tampilkan pesan error. Jika cukup, lanjut. Selanjutnya mesin ATM mengirim permintaan penarikan ke bank pusat, dan bank pusat mengecek saldo rekening nasabah. Itu ada decision jika saldo tidak cukup, tolak transaksi. Jika cukup, lanjut. Selanjutnya ada bank pusat memotong nasabah, dan mesin ATM mengeluarkan uang, mesin ATM mencetak struk, dan transaksi selesai. Selanjutnya di tabel kedua itu transfer cash. Di situ alur diagram logikanya mulai dari nasabah login, selanjutnya nasabah memilih menu transfer cash, dan nasabah masukkan nomor rekening dan tujuan dan nominal transfer. Bank pusatnya memvalidasi nomor rekening tujuan. Itu ada decision jika rekening tidak ditemukan, tampilan error. Jika ada, lanjut. Selanjutnya bank pusat mengecek kecukupan saldo pengirim. Selanjutnya nasabah melakukan konfirmasi nama penerima dan nominal. Dan di situ selanjutnya bank pusat memproses transaksi dan mesin ATM menampilkan status berhasil. Mesin ATM cetak struk bukti transfer dan transaksi selesai. Selanjutnya ada diagram gambar ketiga itu yang maintenance. Situ ada diagramnya start dari teknisi datang ke lokasi dan teknisi mengakses mode admin. Selanjutnya mesin ATM memvalidasi akses teknisi. Teknisi memilih jenis aktivitas. Ada cabang A, teknisi melakukan pengisian uang penggantian kertas truk atau pengecekan login. Cabang B, teknisi memperbaiki kerusakan hardware atau software yang error. Nomor 5, teknisi mengupdate status mesin di sistem. Selanjutnya mesin ATM mengirim log aktivitas perbaikan ke bank pusat, dan selanjutnya bank pusat menyimpan data riwayat maintenance, dan teknisi logout dan menutup mesin, dan selanjutnya mesin kembali ke mode siap pakai. Selanjutnya kita masuk ke diagram class. Pada diagram class ini di sini terdapat 5 kelas utama, yaitu aktor. Kita memiliki kelas nasabah dan teknisi. Keduanya berinteraksi langsung dengan mesin ATM. Namun dengan hak akses berbeda, nasabah hanya menggunakan user, sedangkan teknisi melakukan pemeliharaan. Selanjutnya ada pusat operasi. Mesin ATM bertindak sebagai antarmuka fisik, memiliki atribut seperti current crash. Mesin ini berkomunikasi dengan bank pusat. Nanti ada back-end. Back-end pusat adalah otak sistem yang melakukan validasi logika. Hubungannya dengan rekening adalah komposisi one to many, artinya satu bank pusat mengelola banyak rekening. Dan jika bank pusat hancur, data rekening tidak bisa diakses. Dan ada atribut dan metodenya juga. Setiap kelas sudah memiliki encapsulation. Contohnya bank pusat memiliki metode vital seperti validate PIN dan proses transfer. Jadi kita masuk ke diagram activity. Di sini saya menjalankan logika bisnis metode tarik tunai. Diagram ini menggunakan swimrun untuk memisahkan tanggung jawab antara customer, mesin ATM, dan bank pusat. Awalnya terdiri dari 3 validasi penting. Pertama, validasi PIN dilakukan di awal oleh bank pusat. Jika gagal, harus langsung berhenti, stop demi keamanan. Selanjutnya dicek ketersediaan uang fisik dilakukan oleh mesin ATM sebelum menghubungi bank. Mesin mengecek dirinya sendiri. Jika stok uang di mesin kurang, transaksi dibatalkan. Ini efisiensi agar tidak membebani server bank. Nanti dicek saldo nasabah. Jika uang fisik cukup, baru bank pusat mengecek saldo rekening. Selanjutnya masuk ke diagram sequence. Terakhir, ini adalah fitur transfer diagram untuk fitur transfer cash. Diagram ini menekankan untuk urutan waktu, timing, pertukaran pesan antar objek. Poin penting dalam program ini ada precondition. Kita asumsikan user sudah login, jadi fokus langsung ke input rekening tujuan. Fragment alt kotak besar di tengah itu adalah logika if else. Jika rekening tujuan tidak valid, bank pusat mengirim pesan error ke ATM, dan ATM menampilkan ke customer. Jika valid, sistem menampilkan pemilik rekening untuk konfirmasi. Proses transaksional, perhatikan
Kotak kuning di pojok kanan bawah itu menunjukkan aktivitas internal di dalam bank pusat yang terjadi secara atomik. Cek saldo pengirim, debit saldo pengirim, kredit saldo penerima. Outputnya nanti dia setelah sukses ATM mencetak struk dan memberikan notifikasi berhasil. Kesimpulannya, ketiga diagram itu saling melengkapi. Kelas diagram sebagai fondasi data, activity diagram sebagai alur kerja, dan sequence diagram sebagai detail komunikasi teknis. Nah, selanjutnya ada tambahan dari soal yang nomor 2, yaitu metode apa yang saya gunakan untuk jika saya membangun perangkat lunak dengan rancangan yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini metode yang saya pilih, saya bakal merekomendasikan metode waterfall. Alasan kuatnya, kebutuhan stabil dan kritis. Sistem ATM adalah sistem perbankan yang kritikal. Kebutuhan sudah didefinisikan dengan jelas dari awal dan jarang berubah-ubah di tengah jalan. Dan alasan kuat selanjutnya ada keamanan dan dokumentasi. Model waterfall mewajibkan dokumentasi lengkap di setiap fase sebelum lanjut ke fase berikutnya. Instruksi untuk sistem keuangan agar mudah diedit jika ada bug saldo atau keamanan. Selanjutnya, alasan yang ketiga adalah kesesuaian dengan diagram. Karena saya sudah memiliki dokumen analisis use case dan desain diagram class activity dan sequence yang lengkap sebelum coding dimulai yang merupakan ciri khas waterfall. Implementasinya pertama implementasi tahapannya pertama requirement analysis yaitu analis kebutuhan. Di sini saya mengumpulkan kebutuhan fungsional seperti nasabah harus bisa login PIN, tarik tunai dan transfer. Outputnya nanti akan dokumen use case diagram yang kamu punya sebelumnya. Sistem desainnya saya merancang arsitektur data dan logika. Outputnya nanti kelas diagram dan sequence diagram. Selanjutnya, implementasi tahapan yang ketiga adalah coding, menulis kode program berdasarkan desain. Contoh membuat kelas pusat dengan metode validate pin, menggunakan bahasa Java atau C++ sesuai dengan spesifikasi kelas diagramnya nanti. Selanjutnya ada testing, menguji apakah uang keluar sesuai saldo. Selanjutnya ada deployment dan maintenance, instalasi ATM di lokasi fisik pemeliharaan oleh aktor. Nah, rencana pengujiannya di sini rekomendasi pengujian menggunakan teknik black box testing dan white box testing. Unit testing menguji fungsi kecil, contoh menguji metode pada kelas bank pusat apakah mereturn false jika saldo nol. Selanjutnya ada integration testing, menguji interaksi antar komponen. Contoh sesuai sequence diagram saat mesin ATM mengirim data PIN, apakah bank pusat menerima dan membalas validasi dengan benar. Sistem testing, skenario positif, input PIN benar, input nominal, saldo cukup, uang keluar sukses. Skenario negatif, input PIN salah, kartu terblokir, sistem menolak. Selanjutnya ada skenario hardware, cek apakah sensor uang mendeteksi jika uang di mesin habis. Selanjutnya ada rencana pemeliharaan, ini berhubungan langsung dengan aktor teknisi yang ada di kelas diagram. Pertama ada correction maintenance, yaitu perbaikan dilakukan jika terjadi error mendadak. Contoh memperbaiki bug jika struk tidak mau tercetak di layar. Preventive maintenance. Di sini aktivitas rutin oleh teknisi seperti restocking uang tunai, mengganti kertas truk, dan membersihkan sensor kartu agar tidak macet. Nanti ada adaptive maintenance, ini update software, keamanan sistem untuk menangkal modus pembobolan baru atau update sistem agar bisa menerima pecahan uang baru. Saya Muhammad Thomas Sidik, izin saya Muhammad Thomas Sidik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.